tentang hak pasien dan keluarga. Ya, yang mendasari itu Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Pasal 32 tentang hak pasien. Semuanya ada 18 ya. Terus ada Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Jadi hak harus disertai juga dengan kewajiban ya, jangan lupa. Jadi nanti kalau membuat itu ada hak dan ada kewajiban. Semuanya total ada HPK ada 8 standarnya. Kita mulai dari HPK 1 itu tentang rumah sakit harus tanggung jawab mendukung hak pasien dan keluarga selama pasien diasuh. Karena itu ada di dalam undang-undang dan ada di dalam Permenkes gitu ya. Jadi siapa? Pimpinan rumah sakit yang tanggung jawab bahwa semua staf rumah sakit harus paham tentang hak-hak pasien dan implementasinya ya di masing-masing profesi ya, terutama untuk misalnya hak informasi apa saja yang harus boleh disampaikan pada pasien dan keluarganya ya, termasuk hak untuk second opinion dan seterusnya. Itu semua ada 18 ya di Undang-Undang Rumah Sakit. Jadi rumah sakit harus ada regulasi tentang hak dan kewajiban pasien, Bapak Ibu, jangan haknya saja ya, hak dan kewajiban pasien. Ada regulasinya, nanti dokumennya itu dibuat ya sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit. Kemudian untuk itu hak dan kewajiban pasien harus dilatihkan kepada seluruh staf agar staf itu paham bukan hafal, paham implementasinya pada pelayanan pasien gitu ya. Jadi ini harus dilatihkan ya. Pelatihannya terserah rumah sakit mau sehari 2-3 jam sekali 2-3 jam untuk beberapa kali silahkan gitu ya, tidak disebutkan harus bagaimana, tapi staf harus paham tentang hak pasien dan implementasinya dalam penugasannya dia. Kalau perawat ya hak dan kewajiban pasien dalam keperawatan gitu. Di HPK 11 rumah sakit kalau memberikan asuhan itu harus menghargai agama, keyakinan dan nilai pribadi pasien. Ini. Dan kalau ada permintaan untuk bimbingan rohani harus direspon. Jadi kita tahu karena pasien kan macam-macam memeluk agama macam-macam, punya keyakinan yang berbeda, punya nilai-nilai pribadi yang berbeda lah, kita mesti menghormati. Untuk itu rumah sakit harus mengidentifikasi ya, di rekam medis kan ada pertanyaan tentang agamanya apa. Itu bukan untuk mendiskriminasi loh ya, untuk supaya kita tahu agamanya sehingga kita bisa menghormati dia. Misalnya agamanya apa? Islam. Jadi ya kita nanti misalnya untuk pemberian makanannya tidak boleh diberikan yang ada kandungan babinya, begitu kira-kira ya. Ini penghargaannya. Jadi ada bukti tertulis tentang identifikasi agama, keyakinan dan nilai pribadi. Ini ada di rekam medis ya, di asuhan keperawatan ya, pengkajian keperawatan ini. Karena perawat itu di rumah sakit harus mengkaji pasien sebagai makhluk seutuhnya, biopsiko, sosio, kultural, religi, termasuk religinya. Ya. Terus asuhan yang menghormati agama, keyakinan dan nilai pribadi tadi di keperawatan ya. Juga di gizi juga iya. Nanti kalau misalnya ini seorang pasien ini vegetarian, ya gizi harus memberikan makanan yang sesuai dengan nilai-nilai pasien. Dan kalau ada permintaan pelayanan rohani, rumah sakit harus bisa merespon. Ya. Tidak harus memiliki rohaniawan, tapi ada kerjasama dengan rohaniawan dari luar, ya. Tapi punya juga lebih baik. Ada bukti pelayanan permintaan, jadi pakai form nanti kalau ada pasien yang minta pelayanan rohani, dia ngisi formulirnya, nanti rumah sakit mendatangkan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberikan pelayanan rohani tidak mengidentifikasi agama pasien.
ternyata berbeda. Wah, itu bisa kena tuntut kita ya. Kemudian HPK 12 tentang kerahasiaan informasi pasien dan penghormatan terhadap kebutuhan privasi. Jadi apa maksud tujuannya? Ya, staf rumah sakit harus paham bahwa informasi pasien itu adalah rahasia. Berdasarkan undang-undang harus dihormati. Ya, termasuk ada kebutuhan privasi dari pasien. Contoh ya, rumah sakit tidak boleh mencantumkan informasi rahasia pasien di pintu atau di lobi ya. Di situ apalagi penyakitnya apa gitu, sama sekali tidak boleh ya. Staf menyadari undang-undang tersebut bahwa itu rahasia, jadi tidak boleh misalnya ada orang yang datang ke nurse station, Pak itu pasien X itu sakitnya apa? Langsung dijelaskan, tidak boleh. Siapa dia mesti tanya dulu. Dilihat juga di general consent, apakah dia berhak untuk nanya itu. Nah, termasuk DPJP ini, kalau ada perubahan kondisi pasien harus memberikan informasi perubahan. Ini bagian yang sangat penting dari hak pasien supaya apa? Pasien atau keluarganya tidak kaget gitu. Ya, misalnya kondisinya malam-malam kritis, keluarganya harus diberitahu bahwa ada perkembangan perburukan sehingga nanti kalau meninggal tidak kaget dan tidak ngamuk gitu ya. Kita tahu sekarang banyak pasien yang ngamuk karena tadi komunikasi dengan keluarganya kurang. Ya. Nah, kemudian rumah sakit harus punya regulasi tentang wajib simpan rahasia pasien dan menghormati kebutuhan privasi pasien. Dan bagaimana bukti pelaksanaannya, bukti pelaksanaan untuk pelepasan informasi, ya misalnya kan kalau asuransi atau BPJS kan minta data-data pasien itu, kalau enggak dikasih ya nanti nggak bisa ditagihkan. Nah itu nanti di general consent sudah pasien diminta untuk setuju kalau kita memberikan informasi tersebut kepada BPJS, pada asuransi atau pada dinas kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi, bagaimana bukti pelaksanaan wajib simpan informasi pasien, termasuk semua staf rumah sakit kan yang menangani pasien memiliki informasi tentang pasien harus disumpah untuk menjaga rahasia itu. Untuk staf klinis, waktu profesi sudah disumpah. Yang non klinis ini loh, harus disumpah. Nanti bukti sumpahnya, dokumen bukti sumpah. Terus bukti pelaksanaan identifikasi harapan dan kebutuhan privasi. Ini ada di general consent. Barangkali ada harapan kebutuhan privasi. Yang secara umum di Indonesia sebetulnya kebutuhan privasi itu sangat sedikit ya yang punya kebutuhan privasi. Malah kadang-kadang kalau lagi sakit tolong diberitahu teman-teman pada tahu supaya pada besuk. Kecuali di pandemi ini sudah nggak ada urusan besuk-membesuk. Pokoknya jangan sampai kontak ya. Jadi beda sekali. Demikian juga hak-hak pasien di era pandemi ada sedikit perubahan yang harus kita pahami bersama karena harus meminimalisasi kontak. Halo, ini kok. Baik, kita lanjutkan. Jadi privacy ada umum dan khusus. Yang khusus itu karena ada permintaan. Nah, yang umum pada waktu staf itu melakukan wawancara klinis, waktu periksa atau waktu pasang kateter ya, melakukan prosedur ya, atau waktu dibawa pakai perangkat itu harus dengan privacy ya. Jadi kalau yang privacy khusus itu dari awal dia pasien minta itu ada privacy khusus, jangan ada yang besuk saya, jangan ada yang tahu kalau saya sakit di sini, itu privacy khusus. Nah ini contoh dokumen untuk formulir permintaan privacy khusus. Ya, jadi ini kebutuhan privacy, wawancara, pemeriksaan, prosedur, pengobatan, dan transportasi. HPK 13 tentang perlindungan terhadap harta benda milik pasien. Pasien yang lagi rawat inap kan punya barang, ya itu menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk
melindungi itu. Oleh karena itu, karena barang-barangnya jadi tanggung jawab rumah sakit harus memberitahu pada pasien, jangan bawa barang-barang berharga ya, dilarang bawa barang, supaya kalau hilang ya hilang yang tidak berharga. Kalau ada yang berharga dan tidak ada keluarga yang bisa dititipin, boleh dititipkan ke rumah sakit tapi secara resmi, ya, di daftar, ada petugas yang tanggung jawab, ada penyimpanan ya yang betul gitu ya. Baik. Jadi diidentifikasi kalau ada yang tadi nitipkan barang berharga. Jadi ada regulasi tentang penitipan barang milik pasien yang dipegang oleh orang dengan SPO yang jelas, tempat penyimpanannya, siapa yang tanggung jawab, sehingga tidak hilang. Bukan nitipkan sama orang atau staf ya yang tidak ada tanggung jawabnya untuk itu. Kemudian bukti pemberian info tentang tanggung jawab rumah sakit menjaga barang milik pasien dan bukti pelaksanaan penitipan barang gitu ya. Jadi bentuknya nanti bisa di general consent bahwa rumah sakit ya tidak tanggung jawab kalau hilang, oleh karena itu ya kalau ada barang-barang berharga boleh dong dititipkan ke rumah sakit gitu ya. Itu di general consent. Nah, nanti kalau titip barang berharga ini ada formulirnya. Siapa yang nitip, siapa yang menerima, ada saksinya, barangnya apa, rusak apa tidak, ya itu dia. Kemudian di 14 ada kelompok pasien yang rentan terhadap kekerasan fisik. Contoh pasien yang tua, itu anak-anak, bayi. Kalau bayi rentan diculik ya. Nah, itu kelompok-kelompok itu harus diidentifikasi, rumah sakit harus membuat regulasi, kelompok itu harus dilindungi ya, jangan sampai ada kekerasan terhadap mereka. Kalau misalnya kelompok pasien yang tua misalnya, kalau ada kekerasan dia kan tidak bisa balas, apalagi juga anak atau pasien pasca operasi di mana masih ada pengaruh bius ya. Dan untuk itu rumah sakit harus membagi area mana yang close, semi close, mana yang open. Open itu terbuka, misalnya rawat jalan, rawat parkir itu terbuka, open. Tapi kalau kamar operasi itu close ya, ICU close. Jadi masuk harus izin kalau close ya. Kalau itu, dan rumah sakit harus membuat perlindungan untuk pengawasan ya, supaya kalau ada kekerasan segera diketahui. Jadi ada proses pelaksanaan proses pelindungan itu, bagaimana pengawasannya, bisa pakai CCTV ya. Tapi kalau di dalam rawat inap nggak boleh ada CCTV yang dilihat oleh satpam ya. Tapi kalau dilihat oleh petugas klinis boleh, karena itu untuk pengawasan kan. Misalnya di ICU ada CCTV-nya, tapi monitornya di nurse gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau CCTV di ICU tapi monitornya di satpam di luar sana, wah nggak boleh. Gitu. HPK 2 Bapak Ibu tentang regulasi dan proses untuk mendukung partisipasi pasien dan keluarganya dalam proses asuhan. Jadi pasien itu diinformasikan terus-menerus tentang kondisi pasien termasuk keluarganya, didorong untuk ikut partisipasi, termasuk didorong untuk second opinion. Kalau misalnya diagnosisnya itu berat dan dianggap mengancam nyawa, harus didorong untuk second opinion ya. Periksa lagi ke dokter lain yang ada di rumah sakit untuk memantapkan, sehingga tahu persis ya, pasien tahu persis penyakitnya, sehingga nanti kalau ada apa-apa tidak nuntut dokternya, tidak nuntut rumah sakit gitu loh ya. Jadi untuk second opinion malah harus didorong nih ya, kalau diagnosisnya misalnya kanker ya, kanker payudara, kanker CA cervix misalnya, itu didorong untuk second opinion. Jadi seperti itu. Ini contoh panduannya ya. HPK 21, semua aspek asuhan klinis dan tindakan itu harus diinfokan kepada pasien. Ya.
kondisi klinis, perkembangan, diagnosis, rencananya, itu staf medis harus menginfokan kepada pasien. Pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan. Sebab kalau tidak diberi penjelasan, tiba-tiba meninggal, wah keluarganya bisa nggak terima, nanti nuntut. Ya. Jadi informasi ini kunci, betul-betul menjadi kunci, ya. Tuntutan-tuntutan itu sebagian besar disebabkan karena informasi yang kurang tepat. Jadi harus ada regulasi pemberian informasi semua aspek asuhan dan tindakan medis oleh BPJP maupun PPA yang memberi asuhan. Misalnya PPA-nya perawat, ya maka yang memberikan PPJA, perawat penanggung jawab asuhan. Kalau dokter ya DPJP. Jadi setiap pasien harus punya DPJP, dokter penanggung jawab pelayanan. Ya. Jadi ada bukti pemberian informasi kondisi terkini, ya, diinfokan. Nanti itu sangat penting. Jadi bukti pelaksanaan pemberian informasi ditulis di medical record, nanti pasien atau keluarganya suruh tanda tangan ya untuk pemberian informasi tersebut. Ya. Penjelasan hasil asuhannya, terus pemberian penjelasan tentang hasil yang tidak terduga, munculnya penyakit komorbid atau kemudian penyakit baru, ya, nah, itu juga harus disampaikan. Nah, sekarang HPK 22 saya izin itu dulu. Jadi di standar ini Bapak Ibu, pasien itu berhak menerima informasi tentang penyakitnya apa, rencana tindakannya apa, siapa dokter penanggung jawab pelayanannya, DPJP-nya, siapa kalau perawat ya PPJA-nya, itu pasien berhak tahu. Ya. Oleh karena itu ada regulasi untuk menjawab pertanyaan tentang kompetensi dan kewenangan PPH. Jadi begini, pasien itu berhak untuk tanya dokter yang menangani kompeten apa enggak. Misalnya ada seorang pasien yang mau dioperasi jantung terbuka, maka pasien boleh nanya, berhak itu nanya dokter yang operasi siapa, dia punya kewenangan enggak dan punya kompetensi enggak untuk mengoperasi jantung terbuka. Itu hak pasien, harus dijawab. Ya, rumah sakit enggak boleh bohong. Kalau jawabnya bagaimana? Lihat dari tadi SPK dan RKK, rincian kewenangan klinis. Makanya rincian kewenangan klinis harus ada di semua unit. Untuk kalau ada pertanyaan seperti itu, dibukakan tuh rincian kewenangan klinisnya. Ada enggak kompetensi dari dokter tersebut untuk melakukan operasi jantung terbuka? Ya. Jadi pemberian informasi ya kepada pasien tadi terus-menerus. Jangan lupa Bapak Ibu, DPJP, PPJA, staf klinis kalau pertama kali bertemu dengan pasien harus memperkenalkan diri. Siapa dia namanya, ya, dia sebagai apa gitu ya. Misalnya sebagai dokter DPJP ya misalnya, selamat pagi Bu, saya Dokter Sutoto, spesialis penyakit dalam yang nanti akan merawat Ibu selama di sini. Nah, itu. Jadi perkenalan sambil nyampaikan namanya dan juga tadi spesialisasinya apa gitu ya. Jadi pasien tahu oh penyakit dalam gitu. Ya. Di HPK 23 ya, ini pasien mesti tahu tentang hak dan tanggung jawabnya kalau dia menolak pengobatan atau menghentikan pengobatan. Jadi misalnya pasien yang diberi obat Tibidot, kan tahu lama gitu, dia nggak mau. Nah nanti harus diberi tahu dulu bahwa itu memang haknya dia, tetapi bahwa nanti konsekuensinya apa. Ya, harus tahu konsekuensi menolak itu apa. Kalau sudah dijelaskan tetap menolak, ya nanti diberitahu tanggung jawabnya bagaimana. Ya. Terus suruh tanda tangan nanti. Demikian juga yang pulang atas permintaan sendiri. Itu harus di edukasi juga apa konsekuensinya. Ini pengobatannya belum selesai. Nanti kalau sudah pulang, nanti bisa kambuh lagi, bisa tambah parah. Ya. Nanti tanggung jawabnya ada bagaimana. Ya.
Terus setelah itu tanda tangan kalau tetap nekat minta pulang APS gitu. Supaya kalau nanti belakangan pasien meninggal, keluarganya enggak nuntut loh. Ini memang ada bukti bahwa dialah yang meminta pulang APS. Ya. Jadi itu harus kita ketahui. Ini contoh dokumen formulirnya pulang APS. Ini kalau menolak pengobatan, ya. Beda ya. Pengobatan mau dikasih obat tolak. Kalau tindakan mau disarankan untuk tindakan menolak, itu penolakan tindakan, inform konsep tindakannya. Ini penolakan pengobatan. Tadi kalau APS ya APS. 24 tentang do not resuscitate, ya. Jadi pasien memilih untuk jangan dilakukan resusitasi atau kalau mendapatkan bantuan hidup dia menolak karena apa? Barangkali penyakitnya itu sudah menyebabkan dia menderita. Sehingga kalau sudah mau meninggal tiba-tiba hentinya jantung diresusitasi hidup lagi, menderita lagi. Jadi pasien punya pilihan sudahlah diikhlaskan itu. Ya, jadi namanya DNR, do not resuscitate. Rumah sakit harus punya regulasi untuk pasien yang DNR tadi, termasuk menunda dan melepas bantuan hidup dasar. Ya. Jadi bukti pelaksanaannya itu nanti bagaimana. Jadi ini contohnya kalau misalnya pasien minta DNR, maka dia nandatangani formulir ini. Nanti dokter memberikan perintah untuk pasien jangan diresusitasi kalau henti jantung atau henti napas karena ada permintaan dari pasien tadi. Ya. HPK 25 tentang hak pasien untuk assessment dan manajemen nyeri. Nyeri itu yang menjadi penyebab pasien untuk untuk dirawat, ya. Nah, walaupun punya penyakit, kalau tidak nyeri kadang-kadang tidak merasa ada penyakit. Sehingga rumah sakit harus punya regulasi untuk assessment dan manajemen nyeri. Ya, karena ini bagian yang penting nyeri itu. Di rekam medis juga harus ada pelaksanaan asesmen nyeri termasuk manajemen nyeri. Ya, itu ada buktinya nanti di rekam medis. Ya. Ini contoh misalnya asesmen nyeri. Ada banyak asesmen nyeri. Saya kira nanti di keperawatan ya. Contoh ini adalah NRS ya, numeric rating scale ya untuk asesmen nyeri. Ada Wong Baker ya dan lain sebagainya. Kemudian yang APK 26 tentang pasien yang end of life sudah skaratul mau di akhir kehidupannya. Walaupun kita sudah tidak bisa apa-apa, kita tetap harus melayani pasien dengan penuh hormat dan kasih sayang. Jadi harus justru yang sudah nggak bisa diobatin kita tetap melayaninya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Jadi harus ada regulasinya untuk bagaimana pelayanan pasien yang end of life. Ya, semua harus bertindak seperti apa. Ya. Mengidentifikasi kebutuhan pasien end of life karena kalau meninggal kan barangkali ada kebutuhan unik. Ya, ada sesuatu yang dia permintaan yang mungkin selama hidupnya nggak bisa dianukan. Ya. Misalnya termasuk juga mau mewariskan apa pada siapa, itu kan permintaan unik. Jadi diminta dokumentasinya untuk tadi pasien end of life, diidentifikasi apakah ada kebutuhan apa, ya. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini tentang APK 3 tentang komplain, ya. Jadi pasien kan juga beberapa pasien komplain, ya, bahkan bisa konflik dengan dokter atau dengan perawat. Nah, rumah sakit harus punya proses untuk menerima, menanggapi, menindaklanjuti kalau ada keluhan, konflik atau komplain dari pasien. Harus ada regulasinya. Harus ada orang yang dilatih untuk menangani keluhan, komplain, ya, bahkan konflik antara pasien dan keluarga dengan dokter atau dengan perawat, gitu ya. Terus ada bukti kalau jadi ada semacam leaflet kalau ada keluhan sampaikan kepada siapa, nanti disebutkan ya namanya dan nomor HP-nya.
supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik ya. Terus ada bukti tindak lanjut nih. Berarti semua keluhan dicatat ya. Ya, 5W1H, siapa yang mengeluh ya. Mengapa dia mengeluh? Bagaimana keluhannya ya. Gitu. Terus di mana pelayanan yang dikeluhkan, nah itu ya. Nah, kemudian nanti petugas ini berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut ya. Dan nanti kalau prosesnya pasien dan keluarga diberitahu sudah sedang kami tindak lanjuti. Nanti kalau sudah ada hasilnya ya disampaikan. Jadi pasien merasa puas bahwa keluhannya atau komplainnya ditangani dengan baik. Kemudian di HPK 4 tentang hak pasien itu harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Ya, kalau menjelaskan itu dengan bahasa yang dimengerti. Kalau orang asing ya nanti mengupayakan ada translatornya gitu ya. Jadi ada regulasi untuk memberikan penjelasan hak pasien dan keluarga dalam bentuk leaflet ya, dalam bentuk banner gitu ya. Jadi materi informasinya ini bisa dalam leaflet, dalam banner, dokumen buktinya. Kan saya kira sudah banyak yang melakukan seperti itu. Petugas juga memperagakan bagaimana memberikan informasi tentang hak pasien. Kalau perlu di sebuah tempat yang bahasanya barangkali 2 atau 3 dengan leaflet 2 atau 3 bahasa yang banyak dipakai oleh para pasien-pasien kita. Kemudian Bapak Ibu HPK 5 ya, waktu daftar di rawat jalan atau siap mau daftar rawat inap, pasien diminta menandatangani general consent, persetujuan umum. Jadi ini supaya apa? Ini untuk tindakan-tindakan yang risikonya rendah ya. Misalnya hanya nyuntik ya, hanya foto torak ya. Tidak perlu inform consent, cukup general consent yang mintanya hanya waktu daftar pertama saja. Daftar rawat jalan pertama. Kalau rawat inap, setiap mau rawat inap, tanda tangan general consent. Jadi ini ada buktinya general consent itu, ya, yang sudah ditandatangani oleh pasien. Kemudian inform consent. Kalau inform consent ini adalah untuk tindakan yang risiko tinggi. Ya, ini yang menjelaskan itu mesti kalau operasi ya operatornya itu dibantu oleh staff, dan kalau memberikan penjelasan inform consent harus dengan bahasa yang pasien paham. Sebab kunci inform consent adalah pemahaman pasien tentang risiko dan manfaat. Dia sudah paham risikonya, paham manfaatnya, baru dia setuju untuk dioperasi. Jadi ada persetujuan khusus atau inform consent ya, khususnya untuk yang risiko tinggi. Yang memberikan itu BP, CP-nya atau operatornya, nanti dibantu oleh staf yang terlatih nanti ya. Jadi ada bukti pelaksanaan pemberian informasi dan bukti apa setuju atau menolak. Ini contoh formulirnya pemberian informasi. Kalau nanti sudah setuju baru meneruskan sini persetujuan tindakan dokteran. Jadi pasien tanda tangan 2 kali ini di informasinya dan di persetujuannya. Ini formatnya seperti itu. Kalau menolak ya ini penolakan tindakan yang diajukan. Di 52 izin Bapak. Ya. Sisa 5 menit lagi Bapak. 5 menit. Aduh, iya ini masih. Oke, saya percepat ya. Pak. Inform consent ini kapan diberikan? Sebelum operasi, sebelum anestesi, semua anestesi. Pemakaian darah, produk darah, tindakan dan prosedur pengobatan risiko tinggi, misalnya kemoterapi, itu mesti inform consent ya. Jadi ada regulasinya tentang inform consent yang tadi sudah saya sebutkan ya. Mana tindakan, prosedur pengobatan yang perlu inform consent harus tertulis. Ya, tertulis regulasinya ya, tidak hanya dihafal, harus tertulis. Nah, siapa yang tanda tangan di inform consent kalau
pasien tidak kompeten, misalnya pasiennya masih anak-anak, masih apa belum dewasa, atau dia tidak sadar, atau dia sakit jiwa, itu ya siapa yang tanda tangan? Yaitu orang yang kompeten itu ya keluarganya saja ada urut-urutannya, yaitu pertama kali suami atau istri. Kalau itu nggak ada, ya ayah atau ibu. Kalau itu nggak ada, kakak atau adik. Kalau itu nggak ada, ya nanti walinya. Gitu ya. Itu mesti tercantum di rekam medis. Ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan peraturannya. Mengenai HPK 6 ini untuk rumah sakit yang dipakai untuk penelitian. Ya, jadi di sini pimpinan rumah sakit harus bertanggung jawab melindungi pasien atau manusia yang dipakai untuk subjek penelitian. Harus ada regulasinya untuk perlindungan itu, karena pasien datang ke rumah sakit untuk diobati, bukan untuk sebagai subjek. Tapi penelitian kesehatan juga sangat penting untuk kemajuan ilmu kedokteran. Jadi seperti itu ya. Di 61 semua itu ada peraturannya. Jadi kalau melakukan penelitian, ya rumah sakit menerima untuk rumah sakitnya ada penelitian menjadikan manusia sebagai subjek, maka ya rumah sakit harus punya komite etik penelitian, ya yang mengecek protokolnya bahaya enggak untuk pasien, ya pengawasan ya untuk pelaksanaan penelitian itu komite etik penelitian ini ya. Dan semua mesti taat terhadap semua peraturan perundang-undangan ya. Termasuk juga kalau untuk penjelasan pada pasien dan keluarganya kalau mau mengikuti penelitian tersebut sebagai subjek ya. Nah, bagaimana melindungi pasien? Nah, bentuknya bisa tadi ada pemberian informasi protokol penelitian, terus inform konsen penelitian. Jadi tidak boleh penelitian pasien tidak diberi penjelasan, pokoknya kamu jadi subjek tanpa penjelasan. Harus dijelaskan ya protokolnya, inform konsen penelitian, dan sewaktu-waktu boleh mundur. Yang nampak inform konsen itu harus diperoleh sebelum penelitian itu dimulai. Ya. Jadi ada inform konsen, buktinya inform konsen penelitian yang dijelaskan dan ditandatangani oleh pasien. Yang 7, pengawasan terhadap semua penelitian di rumah sakit. Oleh siapa? Oleh komite etik penelitian. Ya, jadi ini pengawasannya pada waktu mau mulai, ya, dan setelah kemudian pemindahan dan penjemputan. Kemudian ini di standar HPK 8 adalah tentang memilih untuk mendonorkan organ dan jaringan lain. Ya, nanti karena ini jarang mungkin tidak perlu saya jelaskan secara detail. Nah, kita pakai waktunya untuk tanya jawab. Saya serahkan Pak